Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi وأولاده وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم آمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحديث. Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD Kota Serang yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah biiznillah, atas izin Allah kita semua berkenan hadir di malam Senin kali ini. Tentunya wajib kita syukuri bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan bisa berkumpul di rumah Allah, kemudian bermuajahah, kemudian kita mempelajari satu ayat dua ayat di dalam Al-Quran, walau kita masih belum mahir membaca Al-Quran, walau kita masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, insyaallah kata hadis mengatakan dari Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah wa yatata'ta'u bil Quran wa huwa syaqqun
falahu ajrani. Siapa saja orang yang pandai membaca Al-Quran, maka ia bersama dengan para malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan khawatir, orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, belum mahir, masih berat mengucapkan huruf-huruf Al-Quran. Kata hadis ini digambarkan falahu ajrani, maka orang itu mendapatkan 2 pahala. 2 pahala dia merasakan susah payahnya mengucapkan huruf Al-Quran, karena huruf Al-Quran itu walaupun jumlahnya hanya ada 29, tetapi memang ada huruf-huruf yang sangat sulit sekali diucapkannya, sehingga perlu latihan. Kalau kita tidak melatih, maka ya sulit untuk mengucapkan dengan sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita syukuri nikmat Allah yang sangat agung ini. Di malam Senin ini kita rutin ya, walaupun ya ada beberapa yang harus kita kontinyukan ya, mengucapkan huruf-huruf yang sangat sulit itu memang kita benar-benar melatih huruf kayak seperti huruf Allah, do, to, so. Ternyata saya cek lagi di makharijul huruf di sini bahwasanya huruf yang 4 huruf ini terkategori dalam huruf itbaq. Huruf itbaq itu adalah huruf yang lengket. Yang agak sulit itu huruf yang lengket. Jadi dia lengket itu nempel si lidahnya itu. To, do, lo, so, itu ternyata. Nah, itbaq itu lawannya adalah sifatul huruf infitah. Infitah itu terpisah. Ada itbaq, ada infitah. Waalaikumsalam. Huruf itbaq itu cuman ada 4 ternyata. Apa itu? So, do, to, zo. Ada 4. Tapi ini memang ketika diucapkan agak kesulitan sekali ya, kesulitan. Terutama zo sama do ya. Suka ketukar dengan zal ya. Dod juga suka ketukar sama dal. Karena itu ketika kita belum mampu, belum sempurna mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, maka kita, karena ini adalah fardu ain ya, mempelajari Al-Quran itu fardu ain, termasuk ilmu yang disyariatkan oleh Allah. Jadi ilmu-ilmu yang disyariatkan oleh Allah itu ya ilmu yang buat kita sehari-hari ibadah itu ya. Jadi kita wajib mempelajari fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kan seperti ilmu ilmu kedokteran tuh ya. Ya tidak semua orang bisa menguasai ilmu kedokteran ya. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu matematik ya boleh sih kalau kita mau mendalaminya ya. Ilmu-ilmu yang umum ya. Karena di dunia ini kan banyak ilmu-ilmu itu yang bersumbernya dari Al-Quran, dipelajari, mendalami gitu. Tetapi ilmu-ilmu yang sehari-hari kita buat ibadah ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, termasuk di dalamnya bacaan Al-Quran itu fardu ain ini, fardu ain. Hanya saja memang kita kan belajarnya tersendat di masa mudanya ini. Memang ada yang dulunya itu ya pengalaman kayak Pak Haji, mungkin dulunya belajar sama kiai ini gitu kan. Belum sampai tutup lah kalau bahasa ini mah. Belum sampai selesai 30 juz itu talaki dengan seorang guru. Sehingga ketika di dalam Al-Quran itu ada bacaan gharib, bacaan yang aneh, yang asing gitu ya, itu pasti tertukar cara membacanya. Kenapa? Karena di situ ada tulisan Bismillahi majroha, tulisannya majroha.
Iya, kalau kita sama sekali belum dapat informasi apa sih majroha itu? Oh, ternyata majroha itu adalah bacaan imalah. Bacaan imalah itu hanya ada satu di dalam Al-Quran. Namanya memiringkan bacaan fathah kepada kasroh. Jadi dia fathah tidak, kasroh juga tidak. Kan Allah itu ketika kasroh itu kan ri ya, ketika fathah ro. Nah ini tengah-tengah. Jadi bacanya bismillahi majreha pakai e, sate ya. Jadi guru saya itu mengajarkan sate apa sate katanya gitu ya. Sate. Jadi bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ternyata itu doa naik perahu, naik kapal laut ya. Supaya apa katanya tidak miring ya kan, malah itu kan miring, bacaan miring gitu. Jadi supaya seimbang. Itu doa naik perahu itu ternyata. Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim itu. Atau supaya tidak mabok. Iya, bisa jadi supaya tidak mabok. Suka mabok betul. Jadi Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari ya, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita jalani. Setiap hari itu kita jalani. Kalau kita loss ya sehari itu tidak tidak membaca Al-Quran ya sangat rugi lah, sangat rugi. Kita itu tidak boleh bosan, tidak boleh jemu, tidak boleh kesel ya. Saya mengaji nyuruh nggak bisa, gimana ya udahlah nggak mau ngaji. Akhirnya itu nggak mau ngaji ini adalah penyakit yang harus dihindari. Makanya Kanjeng Nabi itu dalam hadis itu berdoa, ya Allah, aku berlindung dari penyakit malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apes dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa takut dan bukhl. Bukhl itu pelit ya, nggak mau ngasih gitu. Jadi berlindung Kanjeng Nabi itu, jangan sampai kita tuh jadi orang yang pelit. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kau berlindung dari dikuasai orang dan dililit hutang. Itu doa, hadis sahih itu didawamkan. Katanya kalau kita dililit hutang, doai terus didawamin gitu. Insyaallah lunas hutang ya, sambil kita nyereat ya, berusaha. Jadi sekali lagi tadi saya menyampaikan di mukadimah di awal itu bahwasanya kita ini setiap hari itu berlomba-lomba. Jadi ngumpulin amal solih, amal solih. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang amal solih, tempat bercocok tanam, tetap menanam amal solih. Jadi Quran itu ketika dibaca, ya tadi itu yang belum mahir saja mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Kalau yang sudah mahir bersama para malaikat. Ada lagi satu hadis yang mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa saja laki-laki dan perempuan qara'a harfan yang membaca Al-Quran 1 huruf, falahu bihi hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dijelaskan lagi kebaikan seperti apa? Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan, 1 kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kemudian dijelaskan lagi baca Quran itu, la aqulu, katakan yang Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu 1 huruf, walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Jadi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Namanya fawatihus suwar. Jadi fawatihus suwar itu huruf-huruf yang harus dibaca dengan nama hurufnya. Contoh huruf Yasin, ya-nya itu mad apa? Mad lazim mukhaffaf harfi. Kalau sinnya mad lazim musybah harfi. 2 harokat, ya-nya dibaca 2 harokat, sinnya 6 harokat yang dibaca panjang. Nah 2 huruf ini ketika dibaca dengan tajwid ya, dengan benar, maka
Satu huruf jadi 2 huruf. 2 huruf kalau dikali 10 berarti 20 huruf. Gitu. Kaf ha ya ain sad. Berapa huruf itu? Kaf ha ya ain sad. 5 huruf. Ini Fawathihus Suwar. Dan bacanya harus dengan sesuai tajwid. Jangan ada yang baca apa ya, entah anekdot entah sindiran ya. Kahayangaso katanya gitu kan. Saking belum pernah ngajinya, belum tahu sama sekali. Kahayangaso katanya. Terus nun dibacanya nan gitu karena nggak tahu, nggak ada gurunya. Gitu. Jadi Fawathihus Suwar ini sama. Kedudukannya 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Jika kita tepat bagus ya, Quran itu Masya Allah. Jadi setiap hari itu kita itu baca Quran itu ngumpulin pahala. Tadi saya ikut kajian di seminar di KP3B itu bahwa satu halaman itu ada 15 baris. Satu baris itu hurufnya itu rata-rata 40 sampai 42. 15 baris, satu barisnya itu ada 42 huruf. Nih. Kemudian ada 15 baris. Kemudian dikali 10 huruf. Itu ternyata satu halaman saja itu ribuan kebaikan yang kita dapatkan. Makanya kalau yang kita hafal seperti surah Al-Ikhlas, kemudian surah Falaq Binas, walaupun pendek. Itu surah Al-Ikhlas itu dibaca 3 kali seperti apa pahalanya? 1 kali khotam baca Quran. 1 kali khotam baca Quran, Masya Allah. Saking disayangnya umat Kanjeng Nabi itu ya Allah, baca Quran aja ya pahalanya berlipat ganda. Dan Quran itu ternyata siapa yang dekat dengan Al-Quran, siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, baik mengkajinya, itu pasti ada efek di sini. Ada efek di dalam hatinya, karena Quran itu adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'min. Quran itu diturunkan salah satu tujuannya ya, selain petunjuk ya, adalah sebagai obat. Kan ada lagunya tuh, obat hati ada 6 apa 5 ya, 5 perkaranya aja. Jadi yang pertama baca Quran lan makna nih. Jadi sedikit-sedikit gitu kan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitab itu dzalika itu mana itu, tapi di situ diterangkan inilah kitab Al-Qur'an la raiba fi, sedikit pun di dalamnya tidak ada keraguan. Tidak boleh ada ragu. Enggak boleh Quran. Makanya kenapa kalau belajar Al-Quran mah semua rata-rata enggak ada perselisihan kalau belajar Quran. Kalau belajar hadis, belajar fikih, belajar yang lain suka ada pendapat ini ya. Kalau masih belajar Quran ya tentunya memang ada tafsir ya. Kalau udah tafsir baru tuh menurut tafsir ini baru tuh. Tapi secara qot'inya, secara letter lucknya kita baca Quran itu udah masyhur. Ada 7 imam itu. Imam kita baca Quran ini adalah Imam Asim, riwayah Hafiz, Thariq Syatibiyah. Ini. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran, insya Allah dari guru ke guru, terus dari guru ke guru, terus nyambung sanadnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sekali lagi, walaupun kita belum mampu ya, belum bisa ya, terus aja Pak, terus aja. Mudah-mudahan yang saya ceritakan itu, saya dapat cerita dari Haji Dede itu, Dede Soekardi yang punya Bina Insani itu yang ya Allah, saya tiap malam itu saya nggak bisa baca Quran ya Allah, tapi dia gini aja sampai ketiduran. Ternyata itu Masya Allah kuburannya terang. Jadi ceritain itu sama istri, kenapa kuburan suami ibu bisa bersinar ketimbang kuburan yang lain gitu bisa bersinar? Apa kelebihannya?
Setiap malam suami saya itu habis sholat malam gitu ya, nggak bisa ngaji, ngeliatin hurufnya, seneng cuman nggak bisa ngaji, itu pengen bisa, tapi tetap terus belajar. Wafat masya Allah ya anugerah dari Allah ya semuanya. Gitu, kuburannya bersinar. Jadi memang benar ini Quran ini syafaatnya ini dunia akhirat. Ya tahadus bin nikmah saya pribadi ya. Saya banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mungkin sangat aneh lah gitu. Kalau secara akal mungkin ya nggak masuk akal gitu ya. Saya itu kan ujug-ujug ya tahadus bin nikmah di umrohin itu, sampai ceritain sama orang tua, sampai nangis orang tua itu. Emang itu siapa? Kok bisa sih ngasihin? Ya kenalan doang, biasa kenalan gitu kan. Ngaji, ngisi pengajian ibu-ibu. Ustaz, saya dapat rizki, dapat milik nih. Nanti tolong ya bimbing ya. Ini yang saya umrohkan, Ustaz juga ikut ngebimbing. Dikirain sayanya udah pernah ya, padahal saya belum pernah. Akhirnya saya juga ikut dibimbing gitu. Ya Allah ya Rabbi ya. Jadi saya mah di sana tuh di Mekah tuh lihat Ka'bah itu 2000 nangis saja. Saya kayak ngimpi. Lah orang saya emang nggak punya uang sama sekali. Terus di sana di Mekah itu masya Allah kayak dijamu sama Allah, disayang sama Allah. Ketemu seorang pengusaha, saya diantar pengen apa ya Ustaz? Pengen beli koper, dibeliin koper. Ketemu lagi di Madinah itu sama ibunya sahabat saya di Pontang itu, ketemu suaminya, diajak di Madinah, dijamu lagi, dikasih hadiah, dikasih uang berapa real itu masya Allah. Jadi saya mah iya haji di ongkosin haji umrah tuh dibayarin, terus di dalam di hotel itu ketemu sama pengusaha yang baik banget. Pengusaha rumah makan, katanya setiap bulan sebutnya Raja Umroh. Cerita dari saya sama masyarakat tuh dipanggilnya Raja Umroh katanya. Tiap bulan berangkat Pak Haji umroh, saking banyaknya uang gitu. Masya Allah. Jadi saya diajak sama Pak Haji itu, cuman karena nomornya hilang, orang Jawa Timur itu. Pas itu kebenaran masya Allah ya. Di kamar itu diajak-ajak Pak Haji. Pengen apa Pak Ustaz? Kayak ditunjukin tuh. Saya diajak ke sini Pak Ustaz, ke atas, lantai atas. Ya Allah gitu ya. Melihat orang tawaf dari atas itu ya. Saya sebenarnya kangen, pengen ke Mekah lagi saya. Kawan saya ke sana lagi ya. Gitu. Iya, kalau ada rezeki, ada milik segera ya, pas ya segera. Jangan ditunda-tunda. Mumpung masih seger, masih sehat, ada rezeki kita tunaikan. Karena kalau secara ini kita daftar haji itu memang lama ya. Jadi akhirnya kan sekarang itu berlomba umroh ya. Iya, mumpung masih sehat, seger bugar gitu, kita laksanakan umroh. Syukur-syukur kita umrohnya di bulan Ramadan. Karena umroh bulan Ramadan itu pahalanya seperti pahala naik haji. Kalau haji kan ada balang jumroh ya. Ada balang jumroh, ngelempar jumroh. Kalau umroh kan nggak ada. Itu. Terus ya kalau bulan puasa memang ya beratnya itu kan ya siangnya puasa, tapi rata-rata malam ya laksanain umroh itu. Jadi bisa minum, bisa makan gitu, enak kan di sananya. Suasananya kan lebih ini lagi kalau Ramadan itu ada tarawih kan, yang satu malam itu 1 juz terus itu. Dan memang ya itu kuasa Allah. Jadi selama Ka'bah itu masih diiderin sama orang yang tawaf itu ya nggak terjadi kiamat. Jadi kayak magnet ya. Selamanya tetap Ka'bah itu diideri. Paling beresnya itu mau sholat, mundur sholat ya. Setelah sholat tuh muter lagi. Beres sholat, muter lagi. Itu masya Allah ya. Jadi sekarang itu rata-rata kenapa banyak pengusaha travel itu, karena itu sampai yaumul qiyamah lah, terus-terusan yang namanya umroh. Cuman ya kita khawatirnya sekarang itu kan banyak itu kejadian-kejadian yang ini ya. Itu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya menasihati untuk pribadi, umumnya jamaah sekalian, bahwa kita tidak boleh lepas dengan Al-Qur'an. Walaupun kita masih
belum sempurna bacaannya, tetap kita belajar ini adalah hukumnya fardu ain, sehingga ketika kita belum sempurna apa yang kita baca dalam Al-Quran itu, mudah-mudahan ya diampura, ya dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke tahsin ya. Tahsin Al-Quran nanti kita coba tulis di papan tulis huruf-huruf yang agak lumayan sulit diucapkan ya, supaya kita bisa mempraktekkan di rumah. Sudah juz 11 halaman 211. Iya. Wa idza azaqna. Sampun Pak Haji. Kita mulai Fatihah dulu. Pak Edi, sampun ketemu ayat 21 Pak Edi. Oke. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. من بعد ضراء مستهم إذا لهم
حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إنما
minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. Minas hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha hati-hati, ini ayatnya agak lumayan ya. Zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha ya. Wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna. Ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Bil ams itu sinnya sukun, mimnya sukun. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Cukup kita coba membahas tajwidnya sedikit di sini ya. Di situ ada lafaz wallahu ayat terakhir yang kita baca. Lafaz Allah dibaca tafkhim ya. Wallahu, jangan sampai wallahu ya. Wallahu. Jadi lidahnya nyentuh langit-langit ya. Wallahu. Yad'u yad. Qalqalah apa ini? Sughra. Jadi matinya asli, bukan karena waqaf. Dalnya sukun ya. Yad'u ila. Mad apa ini? Mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil itu mad tabi'i, depannya ada alif, ada kalimat alif ya. Yad'u ila, dua kalimat terpisah. Kalau malaikah jaa satu kalimat, jadi hamzahnya itu di dalam kalimat mad wajib. Kalau ini mad jaiz. Ila mad tabi'i, jadi panjangnya itu pakai alif bengkok ya, ila gitu kan. Alif bengkok itu iya ya, ila.
dari da mad tabi'i iris salam ra-nya dibaca tarqiq assalam ada al di situ al samsiyah ya alnya tidak berbunyi di sini ada waqaf yang tadinya 2 harokat jadi 6 harokat namanya mad apa ini mad arid lis sukun betul sekali jadi mad arid lis sukun itu tadinya itu 2 harokat salah tuh ya ada mim sukun mimnya dibaca waqaf jadi 6 harokat salah 2 harokat ada mim sukun dibaca waqaf salam walaupun bukan ayat tetap dia mad arid lis sukun karena kita sudah paham maknanya apa sih mad arid lis sukun itu ketika ada mad tabi'i di depannya ada huruf hidup dibaca waqaf berhenti minimal 4 harokat ya sebenarnya 2 harokat juga boleh karena asalnya mad tabi'i tapi untuk membedakan antara mad tabi'i dan mad arid lis sukun minimal 4 harokat ila daris salam syukur-syukur 6 harokat ila daris salam gitu. Terus wa yahdi mad tabi'i kasrah diikuti ya sukun man yasa dibaca mayya namanya apa hukumnya idgham bigunnah idgham bigunnah itu ada nun sukun depannya itu bisa iya bisa nun bisa waw bisa mim ya atau tanwin diawali tanwin kalau ini diawali nun sukun ya jadi setiap tanwin setiap nun sukun kalau depannya itu huruf yang idgham bigunnah maka dibaca digunakan langsung masuk idgham itu maknanya itu memasukkan nunnya kepada iya jadi bunyi ini bukan nun bukan mania tapi maya may gunahnya itu iyanya may yasha idgham bigunnah kemudian yasha'u apa itu mad wajib jadi hamzahnya satu kalimat tidak dipisah ila la mad tabi'i sira tabi'i ra-nya dibaca tafkhim tebal jangan sira ya siratal jadi siratil jadi jangan sampai walaupun orang Makassar walaupun orang Jawa walaupun orang mana tetap kalau talaki harus siro bukan sira yang Makassar banyak yang bagus-bagus kori-kori dari Makassar itu Ustadz Darwin Hasibuan itu Makassar ya Darwin Hasibuan qori internasional tidak baca ra hirra tetap pakai ra ya bismillahirrahmanirrahim termasuk ini sira timus nah tanwin bertemu huruf mim apa tadi idgham bigunnah jadi gunakan dulu masuk pada mim tanwin bertemu mim siratim mustaqim hati-hati sin sukun tidak boleh mantul jangan muse nggak boleh begitu tapi lepaskan e-nya mustaqim ihdinas juga sama tuh ihdinas shiratal mustaqim nggak boleh ihdi kedengaran saja itu namanya tawallud kayak qalqalah mustaqim mad arid lis sukun itu jadi murai tajwid itu seperti itu kalau sudah seperti itu berarti sudah paham tajwid tinggal membaguskan makhraj nah di sini ada huruf isti'la yang tadi saya sampaikan ada namanya huruf isti'la itu yang 4 huruf disebut sifatnya itu itbaq nah, saya contohkan ya oke baik kemarin sudah saya sampaikan jadi sifat huruf itu yang secara dasar itu ada jahar ada hamas ya jahar itu artinya jelas ya jahar itu maknanya jelas tidak samar tidak ada anginnya ya tidak berhembus kemudian al-hamas itu dia ada anginnya ada angin yang keluar hamas
Kalau al-hamas itu ada 10 hurufnya ya. Kemarin sudah dicatat. Fahassuhu syahsun sakat hurufnya. Fa, ha, sa, ha, fahassuhu syahsun sin besar, syah, kha, sod, sin kaf, sin kaf ta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikumpulkan sama lafaz fahassuhu syakhsun sakata, sakat ya. Ini. Nah, selain huruf ini tidak boleh ada anginnya jelas. Sekalipun itu huruf za ya. Za itu kan kayak ada anginnya tapi angin ditahan. Za allazi siratal ladzi, jangan siratal lazi. Siratal lazi termasuk za. Za itu dia anginnya ditahan. Za desis. Hanya desisnya saja. Nah, kalau desisnya sin besar memang dia ada anginnya. Sya ada anginnya. Sya. Fa ada anginnya. Fa. Ha ada anginnya. Ha. Sa ada anginnya. Ha apalagi ya. Kho, sod juga sama ada anginnya, sin ada anginnya, kaf ada anginnya, ta yang ada anginnya. Yang terkenal itu hamas itu kaf sama ta. Allahu akbar gitu ya, ada anginnya keluar. Padahal bukan kaf sama ta saja hamas itu, ada 8 sahabat-sahabatnya yang huruf hamas itu dikumpulkan dalam huruf dalam kalimat fahassuhu syakhsun sakat. Nah, selain huruf ini maka sisanya itu adalah jahar jelas, tidak boleh ada anginnya. Kayak da, do, mirip ya, da, do, enggak boleh ada anginnya. Da, do, ditahan anginnya. Nah, bagaimana ngetesnya? Itu kata Abah itu pakai api ya, pakai api jus gitu. Kalau anginnya gerak-gerak berarti gerak maksudnya begitu goyang itu keluar itu anginnya, sehingga si apinya nggak bergerak kalau mengucapkan huruf jahar. Kemudian ada syiddah, ada tawasud ya. Syiddah itu kuat, tawasud itu pertengahan. Lawannya itu sifatnya adalah rokhawah ya. Kuat, sedanglah pertengahan, tidak terlalu kuat. Ada yang huruf-huruf yang rokhawah. Di sini hurufnya banyak sekali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Yang huruf yang kuat itu ada 8. Hamzah, jim, apa ini? Dal, qaf, ta, ba, kaf, ta ya. Dia kuat hurufnya. Ketika mengucapkan huruf-huruf itu maka dia dibacanya nekan ya, kuat ya. Kayak huruf-huruf qalqalah itu ba, nggak boleh ada anginnya tuh. Ba, dia sifatnya huruf jahar juga secara dasar ya. Nanti ada sifat yang ini lagi tambahan lagi, syiddah. Jadi satu huruf itu ternyata mempunyai 5 sifat. 5 sifat. Nah, memang huruf ini luar biasa ya latihannya. Latihan tuh macam-macam ya, ada yang a, i, u, ba segala macam itu. Nah, yang saya garis bawahi supaya waktunya ini, nah saya sampaikan ini adalah kayak artinya aja ya. Syiddah itu kuat, tawasud pertengahan, rokhwa itu lemah. Lemah itu apa hurufnya? La, na, ro, la, na, ro. Kemudian apa ini? Ain, mim. Enggak terlalu nekan. La, hirrahmanirrahim. Lemah sifatnya. Kemudian ada isti'la, ada istifal. Nah, jadi memang huruf-huruf itu ada yang ada lawannya, ada juga yang enggak ada lawannya. Isti'la itu hurufnya ngangkat, yang huruf fathahnya pakai o itu isti'la ngangkat. Kayak bo, so, to, do itu ngangkat, cenderung mancus mulutnya. Itu hurufnya ada 7. Selain huruf ro, kalau ro itu dia masuknya ke rokhawah yang tadi lemah dia.
Kalau ini ada yang kuat, ada yang pertengahan, ada yang lemah, ada isti'la ngangkat. Ada 7 hurufnya itu. Khusso dautin qil. Huruf di ininya khusso. Pokoknya huruf-huruf yang fathahnya pakai o ya. Khusso dautin qil. Nyambungnya dautin qil. Dulu tuh ngapalnya begitu. Khusso dautin qil. Jadi kho, so, do, go, to, ko, zo. Ya, ada 7 selain huruf ro. Nah, selain huruf isti'la ini lawannya istifal. Istifal itu nyengir. Ditarik ininya, bibirnya ke bawah. Huruf yang isti'la itu kan kelihatannya mulutnya jelek ya. Mukanya jelek. Po, ya. Ko, so ya kan? Ininya geraklah ininya mencucu ini bibirnya. Nah, kalau istifal itu dia hurufnya selain yang 7 ini dia nyengir. Sin, ba. Rata-rata mayoritas itu adalah hurufnya adalah istifal. Senyum. Makanya kenapa orang yang baca Quran itu banyak huruf istifalnya, banyak senyumnya. Enggak mencucu. Mencucu itu sedikit lah, ada 7. Berarti kalau ada 29 huruf yang istifal itu ada 22 yang nyengir, yang senyum ya. Itu. Sehingga kita ketika baca Quran itu otomatis muka ini akan lebih cerah karena mulutnya bergerak-gerak. Nanti di sini, nah ini nih yang tadi saya baca nih. Ternyata huruf itu ada yang sifatnya itbaq, ada yang sifatnya infitah, ngebuka. Kalau ini lengket, sifatnya lengket. Kalau ini ngebuka, misah. Tidak, si lidahnya itu tidak lengket ke langit-langit, tidak lengket ke gusi, tidak nempel ke sini atau ke sini ya, ke pipi ya, gitu. Tidak nempel. Nah, kalau yang infitah dia misah. Si lidahnya za, ujung kan za, ta, ra, la, na, ra. Hurufnya cuma ada 4 ternyata, Masya Allah ya. Yang nempel itu apa itu? So, do, to, sama zo. Nah, ternyata huruf yang 4 ini yang paling susah. Nempelin lidahnya itu ini, tarikan begini tuh ya. Apa namanya ke sini si lidahnya. Ternyata gati itu, Pak. Masya Allah ya. Jadi huruf itbaq itu huruf yang lengket, yang nempel. Selain huruf yang 4 ini, cara pengucapannya itu dia pisah, jauh dari nempel ya. Si lidahnya enggak nempel ke gusi atau ke gini, enggak ini ya, enggak nempel. Itbaq itu maknanya lengket. Kalau infitah itu terbuka atau terpisah. Kalau yang 4 ini mudah, maka yang lain itu insya Allah mudah. Gitu. Makanya ketika mengucapkan hul azim nyengir. Nah itu jadinya zal besar. Hul azim, ujung itu mah ya. Apalagi hul adim gitu ya, pakai dal ya. Repot lagi. Makanya dia udah mah isti'la ngangkat ya, mencucu, udah menempel si lidahnya itu. Jadi za kan ujung lidah, lazizubal. Nah, kalau Allah dia gerak ke sini, ke kanan atau rada mundur. Gimana caranya? Allah. Jadi ini lidah ya, lidah. Kalau zal kan ujung lidah. Allazi siratal ladzi zazizu ujung lidah. Kalau Allah ke belakang dikit atau geser ke sini, ke kanan. Apa ininya? Ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ghalidh. Tuh. Suaranya persis kayak sama dengan zal besar Allah itu, tapi secara ini tidak sama.
Dia kayak apa namanya? Kayak ya istilah itu ngangkat itu tebal dia. Istilah ngangkat. Hul azim, hul azim, hul azim, azim. Kayak begitu tuh kan hurufnya begitu ya. Jadi si lidah itu kayak begini. Memang harus latihan ini huruf ini. Jangan sampai ketukar sama zal besar. Kemudian yang agak lumayan huruf dha. Ya, dha ini tidak sama dengan dha. Dha dia seperti dal kecil. Dal kecil itu kan dia giginya di belakang gigi seri yang atas yang dua. Ta da. Bukan tak da ya, bukan da. Jangan sampai itu dal kecil itu diokan. Kalau dal kecil diokan jadi waladdo bisa aja waladdo itu dal kecil. Waladdo padahal itu dia ke sini si lidahnya. Waladdo jangan waladdo. Nah ini ketukar sama dho. Istitolah. Dot itu sifatnya memanjang, istitolah. Jangan sampai waladolin. Kalau waladolin jadi huruf da ya, da. Udah badannya juga kurang tepat gitu kan. Waladolin. Itu. Jadi kedengarannya kurang pas ya, kurang pas. Terutama para imam, para yang terbiasa ini memang Fatihah ini harus dibaguskan lagi sedikit demi sedikit. Insyaallah kita dalam rangka membaguskan bacaan Al-Quran supaya apa? Supaya kita ini lebih meningkat lagi ya ibadah kepada Allahnya. Karena memang kita tujuan ngaji ini salah satunya untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lainnya. Jadi satu mempelajari ini kepake buat yang lain. Karena Quran itu kan terus dipakai terus setiap hari. Karena Quran ini wahyu Allah, firman Allah yang ketika dibaca walaupun belum paham maknanya itu mendapatkan pahala. Apalagi kalau paham ya, maksudnya ngerti gitu kan. Luar biasa. Kalau kita istilahnya paham arti aja ya, paham arti itu lebih mengena. Fatihah itu setidaknya paham maknanya. Kemudian surat-surat yang maknanya hafal gitu ya, itu bagusnya begitu sehingga sholat itu benar-benar diresapi. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat iman dan Islam itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dibenci sama Allah. Dalam tafsir ini dibenci itu adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, orang-orang yang tersesat itu maksudnya adalah orang-orang yang di luar ya agama Islam dan Yahudi. Itu tersesat. Jadi agamanya itu memilih agama selain Islam. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi dha itu istitolah sifatnya memanjang. Waladhdallin, atau di kiri juga bisa waladhdallin. Jangan sampai waladhdallin ya. Waladhdallin larinya ke dha tadi. Kemudian so ya. So itu seperti to ya. To so ya. To di sini ada to. To kalau ta kan sama ya ujungnya begini. Si lidah itu begini. Begini kalau ta itu luruslah lidahnya. Kalau yang fathahnya pakai o itu dia geser sedikit. Begitu tuh lidahnya. To. 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 Do. So juga sama. Sin itu kan dia istifal ya, nyengir atau senyum. Sin. Mus tidak mus, ya kan? Kalau mus jadinya shad. Mus tipis. Mus. Kalau mus dia isti'la. Ini juga sama. Ihdinas si. Jangan ihdinasi. Kalau ihdinasi tipis harus dia ngangkat.
ihdinas siratal mustaqim. Gitu. Buku yang biasa ya, yang apa namanya, qaf dengan kaf itu suka ketuker. Mustaqim itu qaf aja qafnya. Kalau belum terbiasa susah qaf itu ternyata. Saya ngajarin ini juga ya. Ternyata qaf itu kalau yang belum terbiasa jadi kaf. Mustaqim, enaknya begitu. Sehingga apa? Qafnya tidak ada qalqalahnya. Razak jadinya hamas. Wa mimma razaqnahum, bukan rozak kok, bukan begitu, rozak jadi hamas. Nah itu udah ketuker banget itu si hurufnya, sehingga apa, huruf itu ketika berubah bunyinya, berubah makhrajnya, maka ini menjadi salah satu hal yang fatal. Jadi kesalahan yang fatal itu ternyata kesalahan yang terletak pada makharijul huruf. Makharijul huruf itu penting sekali dilatih. Kemudian ada yang terakhir, ada idlaq, ada ismat ya. Ismat itu tertahan, idlaq itu adalah huruf yang pengucapannya mudah keluar, lancip makhrajnya di ujung lidah ya. Di ujung lidah. Fa ra ma na la ba firra min lubbi. Kalau ismat itu tertahan tadi, yang anginnya tidak boleh keluar. Ya silakan Pak Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Iya, bagus. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Zillah qataru wala zillah. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Zillah langsung, wala zillah tasydid. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillah. Bagus. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Iya. Lanjut. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah. Iya. Ma lahum minallahi min 'asim. Min asim tuh, so ya, sim. Iya, sim. Ma lahum minallahi min 'asim. Iya, bagus. Ka'annama ughsiyat wujuhum qita'an minal laili muzlima. wujuhum qita'an minal laili muzlima. Ya, to-nya enggak panjang. Qita'an langsung. Wujuhum qita'an minal laili muzlima. Ya. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Gunnahnya sedikit lagi. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim, ha yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu lilladzina asyraku lilladzin juga boleh kalau mau wakaf. Ulangi. wa yauma nahsyuruhum jami'an summa naqulu, atau wakaf aja summa naqul, boleh di situ. Nanti dari summa naqulul ladzina asyraku. Summa naqulu lilladzina asyraku ma kanakum antum wa syurakaukum. Satu kalimat lagi. Dari mana Tad? Dari makanakum, boleh dari antum wa syuraka. Antum wa syurakaukum. Fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum. Ya, hati-hati, konsentrasi. Fazayyalna, jadi tasydid dia ke ya. Fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum ma kuntum, atau syurakauhum juga boleh. Fazayyalna bainahum wa qala syurakauhum. Iya, wa qala syuraka. Wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Iyyana ta'budun. Iyyana ta'budun. Wa qala syurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakafa billahi syahidan bainana wa Ya, tahan dulu. Syahidan. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Bainana wa bainakum in kunna. Iya, in kunna. Kunna an ibadatikum laghafilin. Iya, bagus. Ganti. Iya, bagus. Ilallahi maula. Ilallahi maulahumul haqqi wa dulla anhum ma kanu yaftarun. Sekali lagi, haqiqinya pendek ya. Maulahumul haqqi wa dhall, langsung.
Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man yarzuqukum minas Minas samai wal ardi. Amman Idgham. yamliku syam'a wal absar. Iya, diwaqaf-waqaf saja ya. Ulangi sekali lagi. Ammay yamlikus sam'a wal absara wa man yakhruj. Kalau kuat, kalau enggak kuat wal absar boleh. Ammay yamliku syam'a wal absar. Iya. Wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr minal hayyi wa man yudabbirul amr minal hayyi wa may minal hayyi wa may minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqu wasay fa fasayaqulu nallah fasayaquluna Allah afala tattaqun. Ya, cukup ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Iya, ditahan haqqo gitu. Mada ba'dal haqqi illa langsung ke dha illa dhalalu fa anna famaza ba'dal haqqi illa dhalal illa dhalalu fa anna gunnah gunnah nun tasdid illa dhalalu fa anna satu lagi kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Ya, jadi kalimatu tu-nya pendek. Haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Langsung kalimatu haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina
فسقوا أنهم لا يؤمنون. Ya, cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Yu'iduh enggak panjang. Duhnya, ya kan enggak ada wawunya. Hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu fa anna tu'fakun. Satu lagi, qul hal. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi ilal haqq. Langsung lil haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Qulillahu yahdi lil Yahdi panjang 2 harokat. Qulillahu yahdi lil haqq. Afamai Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi. Iya. Amman la yahdi illa ayyuhda. Lumayan ayat ini bolak-balik. Amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkum. Ya, cukup, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Iya. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Iya, sin besarnya dikit lagi. Syai'a. Innal dhanna la Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Terus. Inna Allaha Alimu. Inna Allaha alimun bima yaf'alun. Satu lagi, wa ma kana. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah. Min dunillahi wa la. Awas jangan buru-buru. Tafsi sama tasdi sama dua-duanya 2 harokat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab. Ya, wa tafsina sadin wa tafsilal kitabi. Tafsilal kitabi la
Hi-nya pendek. Fihi mir langsung. Fihi mir rabbil alamin. Wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Iya bagus, cukup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftarahu qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u. Iya. Bisuratim mislihi wad'u man istata'tum min dunillah. Min dunillahi in kuntum shadiqin. Satu lagi bal kadzabu. Satu lagi bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Iya, min qablihim fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Nah, ketemu dha tuh. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Dua dha-nya. Fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Sekali lagi Pak Haji. Fanzur kaifa kana aqibatud dzalimin. Ya, cukup. Baik Bapak-bapak, kita lanjutkan sampai bawah ya, sedikit lagi 3 ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Pendek tapi matnya panjang semua ini ya. Jadi kita ngejarnya nggak kuat. Diulang di tengah-tengah berarti. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa ana bari'um mimma ta'malun. Wa minhum
walau kanu. Ya, sekali lagi. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Iya, jadi di akhir ayat ini apa namanya, hati-hati ya, banyak sekali huruf-huruf yang panjang ya madnya. Di situ ada kalimat ana ya. Di dalam Al-Qur'an itu kalau ada kalimat ana, itu bacanya ananya jangan dibaca panjang tapi pendek. Ana, kecuali wakofnya di ana, boleh 2 harokat. Kayak tadi wa ana bari, karena disambung ya. Tapi kalau kita mau wakofnya di ana itu 2 harokat. A'malu wa ana, 2 harokat kalau wakofnya di ana. Tapi kalau di wasol ana itu semua pendek semua, satu harokat atau satu ketukan. Kayak di surah Al-Kafirun itu, wala antum ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana ya. Itu jadi ana itu ketika diwasal semuanya pendek semua. Tapi kalau kita mau wakafnya di ana itu 2 harokat panjang. Hati-hati memang antara mulut dengan mata itu harus seimbang. Ini saya tadi ada satu ayat yang membuat apa namanya ingat kembali, surah Yunus ayat 31 tuh. Mudah-mudahan kita bisa meresapi maknanya saja ya dulu ya. Surah Yunus ayat 31 itu mengingatkan kita bahwasanya Allah itu berfirman berkata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "may yarzuqukum," siapakah yang memberimu rizki dari langit dan bumi, katanya itu. Kata Allah ini yang "Ammay yamliku sam'a wal absara," dan siapakah yang apa? Siapakah yang memberikan pendengaran, penglihatan? Kemudian siapakah? Jadi bertanya ini Allah itu kalimatnya, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati. Jadi kita itu apa namanya, hidup nanti mati, mati nanti hidup lagi ya. Tadinya hidup itu mati kemudian hidup, hidup mati lagi, telah mati hidup lagi. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, setelah mengeluarkan dari yang mati kepada yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengurus segala urusan langit dan bumi, siapa yang mengurusi? Kemudian Allah di dalam ayat ini fasayaqulunallah, maka Allah berkata ya, faqul afala tattaqun, maka katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak takut kepada Allah? Jadi memang ayat ini mengingatkan kita siapa. Jadi di dunia ini ternyata semuanya itu adalah Allah yang mengatur. Langit dan bumi, matahari itu kalau tidak diperintah sama Allah apa namanya tiap hari itu pasti melenceng itu ya, kan udah diatur ya jalan. Kalau matahari sudah apa namanya terbenamnya dari terbenamnya ke timur ya kebalik, aduh itu udah risih itu, udah tobat sudah tidak diterima, ya udah kiamat, tanda-tanda kiamat kubro gitu. Sementara sekarang itu semakin dekat. Wallahu alam ya, kiamat itu katanya dekat. Dari Kanjeng Nabi aja katanya seujung kuku dari Kanjeng Nabi. Tapi dekatnya itu kan ukuran manusia jauh aja ya. Ya kita masih kebayang ya, usia kita kecil, SMP, SMA, kuliah, kebayang semua sampai awal nikah, sampai punya anak, tiba-tiba udah umur aja, udah nggak kerasa gitu. Saya itu udah nggak kerasa udah 40 aja, perasaan saya itu masih muda aja ya. 30 tahun rasanya saya itu baru, tapi kok udah 40 ya gitu, Masya Allah.
Allah karim. Jadi memang kita kejar-kejaran dengan waktu sebenarnya. Kejar-kejaran dengan waktu. Makanya doakan saya lagi murojaah hafalan ya, ya Allah, saya pengen mungkin 30 juz, pengen lancar 30 juz, tapi memang harus punya waktu khusus ya. Waktu khusus. Kata Ustadz Adi Hidayat itu harusnya memang kita itu malam itu kalau tidak sibuk itu ya diisi dengan baca Quran, karena malam itu berpengaruh ininya, suasananya, terutama sholat malam itu. Sholat malam itu lebih meresap itu ketika dibuat dibaca Quran itu masuk. Beda dengan siang itu suasananya beda aja. Malam itu lebih ngena, termasuk pengajian ini kerasa, lebih kerasa baca Quran itu. Habis maghrib itu kenapa nggak boleh kemana-mana? Anak-anak ngaji, jangan sampai main, jangan sampai nonton TV, apalagi nonton HP. Pokoknya dari maghrib sampai isya itu usahakan ngaji. Supaya apa? Yang meresap itu ini nur Allah ya, Al-Quran masuk ke dalam tubuh kita. Supaya hidup kita ini selalu ditunjuk sama Allah. Kalau kitanya jauh dari Al-Quran, naudzubillahi min dzalik. Ya, khawatir ya tadi itu ya. Kita pengen hidup ini diakhiri dengan husnul khotimah. Jadi kita itu mencari kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Saya ingat kaul ulama itu ya, yang sering saya sampaikan, siapa yang membiasakan kepada sesuatu kebaikan atau keburukan, maka Allah kan mewafatkannya dalam keadaan tersebut, dalam keadaan dia kebiasaannya itu. Man asya ala syai'in, siapa yang hidupnya membiasakan atas sesuatu, mata alaih, maka Allah akan mewafatkan dia dalam keadaan kebiasaan itu. Itu. Jadi kita selain memohon ya kita juga berusaha sunatullah, karena di dunia ini kan ada sebab akibat ya, kalau kita pengen ini ya sebabnya ini. Ada juga memang hal-hal yang tidak terduga gitu, tidak ada sebab datang, itu jarang sekali, ada tapi sedikit. Rata-rata ada sebab-musababnya, ada sunatullah. Jadi terus waktu ini terus berputar 20 jam. Dari Senin ke Senin itu malam Senin itu nggak terasa, malam Senin lagi. Apalagi kalau yang aktivitasnya banyak aja. Saya itu termasuk orang yang waktu itu kayak sebentar. Serius Pak Epul. Jadi rasanya Senin ke Senin itu cepat sekali. Kayak rada takut sebenarnya itu ya. Kok cepat sekali ya? Karena tadi itu waktu itu keisi. Nanti kesini. Tiba-tiba nanti Sabtu lagi ya. Nanti ibu-ibu nggak kerasa, ya Allah, ibu-ibu lagi Selasa sore. Ya Allah, kata saya cepat amat waktu itu. Cepat sekali. Jadi kalau kita tidak digunakan waktu ini sebaik-baiknya, maka ya merugilah kita. Oleh karena itu saya selaku ya sama-sama pendamping lah gitu ya, di masjid ini diamanahin oleh DKM ini, kita sama-sama mencari ridho Allah. Kita niatkan dari rumah itu karena Allah. Mudah-mudahan amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, waktunya sudah mau jam 10. Kebetulan saya ada undangan menyolatkan, ada yang meninggal di Legok. Iya, jam 10 katanya. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وأولادا صالحة وذرية طيبة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.